mengetahui bahwa aku tuh ternyata tertarik loh jadi seorang ibu gitu loh. Oke. Gitu yang aku Emang awalnya enggak at all. sendiri gitu loh. Kira-kira apa yang udah menjadi kesiapan aku misalnya di usia yang sekarang gitu, aku checklist dulu gitu. Kalau emang ngerasa oh di part ini masih belum cukup, berarti mungkin harus dipelajarin lagi atau di-upgrade dulu sebelum mulai jenjang yang lebih serius gitu. Karena aku ngerasa pernikahan itu kan jalan yang panjang banget gitu loh. Karena kita bakal hidup sama pasangan kita selamanya gitu berdua, sama anak pastinya kalau nanti kita bakal punya anak gitu. Jadi apa ya, film Dua Garis Biru sama Dua Hati Biru ini jadi punya makna tersendiri gitu untuk aku mempersiapkan ke jenjang yang lebih serius. Tapi untung Angga Yunanda baik banget ini. Enggak lagi. Demi Allah. Terus harus dibawa. Terus. Nyelamatin kita di Gue udah janji film sama ini. Angga. Enggak ya. Angga Yunanda dan Dia- Farel Rafiski. Dia nggak pernah cemberut. Angga Yunanda dia nggak pernah. Karena gue pasti cemberut sih. Lagi naik ojek online terus kayak capek banget. Terus tiba-tiba ada ondel-ondel biru lewat. Iya, terus kayak macet terus dia berhenti di sebelah aku. Terus gue merasa kayak lagi di film Dua Garis Biru dan Dua Hati Biru gitu di universe-nya. Itu love banget sih. Sumpah kayak keren Udah banget. gitu-gitu. Lo tau gak pas gue stres nggak ada tanda apa-apa. Hai sahabat kamas.com, ketemu lagi sama Ira Gita Sembiring di sini. Kalau misalnya ketemu aku udah pasti ngobrol-ngobrol sama artis papan atas Indonesia, dan kali ini kita kedatangan pemain film Dua Hati Biru. Hey. Apa kabar semuanya? Baik, kabar baik. Oke, nah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal sequel film Dua Garis Biru, yaitu Dua Hati Biru. Ini Dua Hati Biru waktu itu 2019 ya? Dua Garis Biru 2019. Oh ya maaf, saya salah. Grogi, maaf ya. Dua Garis Biru 2019 waktu itu. Terus aku mau tahu dulu waktu, ini kan kalau Angga kan emang dari awal sudah ada. Aku mau tahu dulu dari Nura sama Keanu. Gimana sih waktu pertama kali terlibat dalam film ini? Dari siapa dulu yang mau Keanu nanya? dulu. Kalau aku sih kayak ya gitu aja. Apa? Kamu waktu itu kenapa tiba-tiba dihubungin atau ikut casting? Ya gitu deh. Ya udah gue dulu. Dulu. Oke. Melalui aku ngelewatin proses casting, beberapa kali telepon Bagina dapat gitu. Oh gitu. Ceritain dong lebih detail. Castingnya dua kali. Jadi yang pertama, gini gak sih? Yang pertama casting, terus recasting lagi. Pas recasting ketemu sama dia, disatuin sama dia, terus dapat. Itu berarti langsung memerankan Dara ya? Yang pertama rahasia dulu. Oh gitu. Yang pertama pokoknya nggak tahu ini siapa. Mbak Gina kasih nama yang lain. Oh, oke. Terus kayak ceritanya agak beda. Di naskah juga nggak ada tuh scene itu. Terus waktu ditelepon lagi untuk recasting, akhirnya Mbak Gina baru ngomong, "Halo Nura, ini kita mau manggil kamu buat recasting, soalnya kita lagi mencari sosok Dara di sequelnya Dua Garis Biru, yaitu Dua Hati Biru." Oh, di situ berarti kamu langsung dikasih tahu kalau kamu bakal casting jadi Dara. Yoi. Tapi sempet kaget gak? Sebenarnya aku udah tahu gitu. Kalian lagi preparation. Oh gitu. Berarti udah tahu. Udah. Tapi pas udah tahu memang langsung kayaknya mau atau aduh tar dulu deh gitu. Nggak ada kepikiran apa-apa, nggak tahu bakal dapet juga Kak, kayak casting aja. Terus waktu recasting itu juga nggak expect bakal ada Kak Angga waktu itu di situ. Speaker siapa? Keanu. Expect-nya sendiri aja gitu, kayak sama Mbak Gina tiba-tiba ada dia. Terus oh ya udah. Oke. Kalau Keanu gimana? Oh pas casting tuh udah enggak? Ada. Ada yang Dan kita recasting. nyobainnya banyak scene ya. Iya banyak sih. Oh langsung banyak di Langsung situ. 3 Gue scene. sih kalau kayak gitu gak akan lolos sih gue. Sumpah. Gue Angga Yunanda gue kayak gini. Gue hari itu pede banget, masalahnya nggak tahu Oh, iya. kayak chill banget aja gue. Kalau gitu gue ganti pertanyaannya Nu. Kenapa kira-kira lu dapat peran di film ini? Karena biar Angga ditinggal sama Dara nih ke Korea. Ya biar dia nggak sendiri banget di Jakarta, harus kayaknya ada penggantinya Dara gitu. Oh gitu. Jadi Tapi lu- kalau satu fun fact, Pelakor. si karakternya Keanu ini khusus ditulis Kak Gina cuma buat dia gitu loh Kak. Oh, gitu. Jadi kalau dia yang nggak main, nggak nggak ada. jadi film ini. Nggak, oh, oke. Filmnya kayak nggak jadi Oh dibikin. bukan nggak ada karakternya tapi nggak Nggak jadi filmnya. Serius Bahkan Nu? tadi namanya bukan Iki, Iya. tapi Inu. Karena Keanu, Inu. Gue kayak gini, nggak mau. Nama bos saya itu. Aku nggak mau.
Karena semua karakter gue jadi Keanu. Inu Kalau nama nggak lu. Nunu. Nu jadi sama ya? Oh iya. Itu tapi Kayak seru nu- banget nu. maksudnya. So nggak mau gue jadi Iki. Oh, Iki. Yang ganti nama jadi Iki siapa? Bagina juga sih. Tadi gue pengen Awalnya jadi sempat Soleh. apa sih? Soleh. Nggak atau nggak Indra. Terlalu ini berat namanya. Siapa tadi namanya gitu? Ada gitu ya? Apa sih? Gue lupa ya. Gue juga lupa. Tapi Bikin seru, apa lebih nggak seru bareng-bareng? namanya yang itu. Heeh. Iki Karena tuh kayak ada kayak Fikri korelasi. gitu. Ya nggak Nggak tahu. tahu. Iki, serah deh Iki mau kemana gitu. Enggak, tapi gimana maksudnya lu tahu fakta ini ketika kata Angga ini emang peran buat lu gitu. Tahu. Aku mau di casting. Ngeri banget sih. Dia satu-satunya orang yang nggak di casting berarti di film ini ya. Serius. Enggak jadi gini. Takut. Gua Gimana? nggak Gimana sih gitu. caranya, Takut Nu? banget. Nggak gitu. Please kasih. Takut. Gue mau keluar aja. Gimana Ya karena kan waktu itu aku datang ke JAF tuh Mm-mm. nonton JFW. yang di Jogja. Oh, Jaf. 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 Nah itu nonton film Like and Share Ah, Oke. iya. sama Mbak Gina, terus sama Pak Parwes. Karena waktu itu Keramat juga ditayangin. Iya. Terus pas nonton aku dikasih mic, gimana nih pendapatnya? Terus aku Menjilat gitu. aku jilat. Terus udah kayak gitu. Gimana lo bilangnya gimana? Coba ulang. Gue bilang kayak gini, gue bilang kayak gini. Menurut aku ini film bagus banget, ini sangat menyentuh. Arawinda keren banget, Bagina keren banget, gitu-gitu. Terus udah gitu, udah selesai. Nggak lama Bagina kenalan tuh sama aku di situ. Terus Bagina podcast sama Ernest. Terus di podcast itu Bagina bilang kayak gini. Ya gue masih ada utang 2 film lagi nih sama Pak Parwes. Gue langsung telepon Pak Parwes. Serius ini. Pak, saya yang bayar Pak utangnya. Ngeri banget sih kan. Terus langsung jadi deh. Lo Bagina lah Pak Parwes. Oke, terus jadi si Iki ini karakternya seperti apa? Perannya sebagai apa di sini? Aku jadi temennya Bima. Jadi yang menemani. Apa Menemani jadi ibu Bima. asuhnya? Ibu asuh Itu sekalian ya kan. Daripada dia sama yang bukan murim jadi dosa. Gimana? Emang enggak dosa Nu. Ya kita nggak ada ngapa-ngapain cuma ngurusin doang. Ngurusin anak ya. Iya. Heeh. Oke. Bener nggak? Selingkuhan. Nggak soalnya tapi sebenarnya kalau kenapa Keanu sekarang ada di yang kedua ini karena dari pertama sebenarnya udah di planting ya lu ya. Yang mana? Itu harapan semua orang. Tuh kan Gua itu tadi semua orang nanya. Iya, Coba bener deh, nggak Kak, sih, Kak? cerita yang tadi kamu Soalnya bilang. banyak yang nanya kayaknya Keanu tuh yang di satu tuh yang ondel-ondel itu ya, misteri itu ya, akhirnya dikeluarkan. Gue sih berharap itu ya, cuman enggak ternyata. Di dalam gue mau ngapain, Mbak? Mau main HP di dalam ondel-ondel. Udah terjawab ya netizen ya. Jadi lo bukan ondel-ondel di yang pertama ya. Oke. Tapi kalau mau diserahin ke netizen ya nggak apa-apa juga Ya nggak ya. apa-apa, Nggak berspekulasi apa-apa aja. Menurut Memang lo, gue ondel-ondel. Kan kalau penonton apa yang lo rasain itu yang benar. Sabar. Tenang. Belum tayang. Tenang. Oke, tapi kalau dari Angga sendiri aku mau tahu ini perkembangan karakternya Bima Iya. dari yang pertama sampai yang sekarang ini gimana sih? Apa aja yang berubah? Kalau yang berubah tuh pastinya karena sekarang udah punya anak ya. Sekarang anaknya namanya Adam, terus udah 4 tahun umurnya. Dan kalau dari segi keseluruhan karakternya, mungkin bagi orang luar tuh nggak terlalu banyak perubahan sih dari segi karakternya. Karena bisa dibilang Bima tuh apa ya, masih nyaman gitu di zona nyamannya dia gitu. Karena kalau sebelum Dara akhirnya pulang ke Indonesia karena dia kuliah di Korea tuh ya masih seperti Bima waktu dulu gitu loh. Kayak dia ngerasa masih nyaman karena masih tinggal sama orang tuanya. Jadi Adam setidaknya masih ada yang bantu ngurusin gitu dari ibu sama bapak gitu. Dan kalau masalah pekerjaan dia ngerasa ya nyaman juga di situ gitu. Kalau Bima tuh kerjanya di mandi bola. Oke. Di kayak di mall Iya, gitu iya, yang iya, tempat iya. mandi bola. Iya, Dia cukup nyaman di situ karena ngerasa Adamnya juga suka aku di sana. Walaupun kalau dari segi finansial kayaknya si Daranya nggak terlalu support akan hal itu gitu. Jadi masih ada kayak banyak sih persamaan-persamaan karakter yang masih tetap apa ya, kayak ngerasa orang pasti bakal ngerasa kayaknya Bima masih kayak dia 4 tahun lalu deh, masih SMA gitu. Tapi seiring berjalannya waktu pas Dara akhirnya dateng, terus Bima ngerasa jauh banget gitu perbedaan karakternya yang sekarang gitu. Karena kalau Dara kan udah
melanglang buana gitu, berupa, udah growing iya. banget Iya. gitu dan lebih mature. Terus sedangkan Bima masih ada di situ-situ aja. Jadi di situ salah satu konflik yang lumayan berat sih yang dirasain sama Bima gitu, karena perbedaan Dara. karakter Iya, iya. Bima dan Dara itu. Nah, ini kan yang kedua, aku pengen tahu kayak reaksi Bima pertama kali ketika ternyata ada Nura di sini sebagai Dara di yang kedua. Itu reaksi kamu pertama kali gimana tuh? Dar der dor. Dar der dor. Sebenarnya kalau Nura itu masuknya di tengah-tengah ya proses gitu. Oh, gitu. Kita sebenarnya Proses. lebih Gini. kita udah memulai lebih awal gitu, kayak aku, kayak sama pemain-pemain yang lainnya gitu. Jadi pas akhirnya kita menemukan sosok Dara ini, jadi apa ya? Jadi lengkap ya. Kayak jadi ngerasa oke, akhirnya kita bisa kayak menyatukan energi yang sama gitu. Tapi walaupun aku ngerasa pasti ada aja challenge-nya gitu, karena kalau Nura sama Keanu kan baru gitu, maksudnya kayak dia nggak dari awal ada di situ gitu, sedangkan kalau aku sama keluarga yang lain kan udah bisa dibilang chemistry-nya udah klop banget gitu. Jadi itu yang challenge yang kita ini sih kita lakuin dan kita garap bareng-bareng selama proses reading. Tapi readingnya menyenangkan sekali sih. Yes. Berarti dari awal kamu tidak tahu kalau memang ada perubahan pemain ya? Tahu nggak sih? Langsung dar Itu keputusannya dari Kak Gina sih, Dari Kak Kak Gina Gina. sama Star Vision ya. Iya. Jadi kita mah ayo aja, Ayo aja. kita mengikut aja gitu. Pengen ngomong pengen jadi gue gini. Apa tuh, nggak apa-apa, keluarin aja. Sampai lupa gue pengen ngomong apa. Ya kita nggak tahu sih. Kalau aku sih nggak tahu ya, karena kan aku juga bukan pemeran utama ya. Jadi ya langsung tiba-tiba udah aja gitu. Iya, tapi kan lu belum bukan pemeran utama tapi karakter dibuat Khusus dari lu. khusus lu. Itu kan sangat Nggak usah repot, biasa aja. Oke. Repot nih. Lo masuk jajaran produser juga ya kalau nggak salah di sini ya? Mau invest juga ya. Parah, Pak Parwes cuma dengerin dia. Dimana banget. Oke. Nura gimana waktu tadi kan udah cerita sedikit dari awal terlibat di film ini. Kalau dari kamu sendiri tantangannya apa? Maksudnya apa yang paling besar gitu, yang paling challenging? Apakah memerankan si Daranya atau memang karena sebelumnya sudah ada yang diperankan atau seperti apa waktu itu? Semuanya sih Kak, maksudnya peran yang sudah pernah diperankan itu kan pasti ada benang garis merahnya yang harus tetap tersambung gitu in a way. Tapi ya seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya reading saat itu, Mbak Gina selalu ngingetin ke aku kayak ini adalah karakter yang sudah 4 tahun yang sudah berevolusi dan lain-lain. Berevolusi bener nggak tuh kata-kata gue? Oke. Dan apa lagi tuh? Berarti Bingung gitu gue kayak berarti Kak Gina Puasa nih. Sama gue juga gini. Tadi. Bentar lagi buka ya. berarti Kak Gina membebaskan kamu untuk mengeksplor Dara yang baru atau seperti apa waktu itu? membebaskan aku dengan catatan tetap berada di jalur karakter tersebut. Apa pattern-pattern yang nggak boleh dilewatin dari Dara yang Pattern-pattern yang nggak boleh dilewati CCS atau ya? CCS. Nah, aku tuh harus jadi cewek-cewek sweet banget. Kalau kamu lihat di trailer sih aku kayak gitu-gitu semua. Karena emang dia karakter yang sangat lembut, yang apa lagi ya? Yang sangat bantuin. Dia pinter juga sih. Dia pintar dan dia tahu apa yang dia cewek-cewek mau. rapi, well educated obviously. Kalau Terus Bimo kan cocok berantakan hidupnya. ya cocok jadi biar tergambar jelas banget kayak perbedaan karakternya gitu. Iya. Nah kalau Bima sendiri gimana? Bima sendiri. Angga sebagai Bima gitu. Kamu risetnya sejauh mana sebagai ayah satu anak ini? Risetnya itu sebenarnya udah lengkap sih kalau menurut aku ya, dari skenario Kak Gina tuh bener-bener menggambarkan jelas banget karakternya seperti apa, terus kayak perkembangan karakternya sejauh apa gitu. Dan pastinya banyak sharing-sharing juga sama Kak Gina, dan sekarang kan kita punya 2 director kan, ada Kak Gina dan sekarang ada Kak Dina Jasanti. Dan karena mereka berdua adalah seorang ibu juga gitu, dan udah punya anak yang sekarang sebenarnya anaknya udah beranjak remaja gitu, jadi kita banyak nanya ke beliau sih, ke mereka berdua untuk kira-kira gimana proses untuk
menjadi seorang ayah gitu dan orang tua gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak ke situ sih. Terus kalau aku pribadi karena sering banget kita ketemunya langsung sama Adamnya, kayak dia selalu ikut proses reading. Jadi di situ sih kayak bonding antara anak dan bapak itu berasa banget gitu. Jadi udah kayak apa ya? Gladi resik gitu loh Kak. Jatuhnya kayak udah beneran rasa ngomong anak gitu bapak. Jadi bener-bener di apa ya? Kayak udah berasa jadi anak aja sih dari proses reading. Itu pertama kamu pendekatannya gimana sama Adam? Apa Farel ya? Farel namanya, nama aslinya Farel. Kalau pendekatannya itu sangat mudah sih Kak, karena dia itu anaknya sangat apa ya, gampang berbaur banget, terus gampang deket sama semua orang gitu. Jadi pas pertama kali ketemu, udah langsung deket banget gitu sama dia. Sama kayak Nura, waktu itu pertama kali ketemu sama dia itu prosesnya screen test juga, bareng sama Farel. Tapi uniknya adalah Farel tuh jadi orang pertama dan terakhir yang screen test bareng aku. Jadi aku belum sempat screen test sama anak-anak yang lain, tapi aku udah jatuh cinta duluan sama Adam gitu. Jadi aku sama Kak Gina sama Kak Dina ngerasa udah deh, kita udah ketemu Adamnya siapa gitu. Jadi pas pertama kali ketemu langsung di lock. Langsung di Kita cinta banget sih sama. Iya. Itu berarti sejak awal dia manggil kamu Baba atau gimana waktu itu? Pertama kayaknya apa ya waktu itu? manggil apa pertama? Papa kali ya, Papa Mama mungkin awalnya. Pertama kali? Gue sih langsung dipanggil Mama. Karena awal kita tuh baru keinget Baba itu juga after reading tengah-tengah. Gitu, karena Kak Gina sendiri ternyata lupa kalau aku di Dipanggil film Baba. apa dipanggil Baba. Gitu, karena satu fun fact Kak Gina tuh dia bilang dia nggak nonton film, maksudnya pas dia nulis ulang nggak untuk nonton pertama. draft terbaru dari Dua Hati Biru ini, dia nggak nonton ulang film Dua Garis Birunya gitu. Jadi dia ngerasa kayak perlu imajinasi liar aja kayaknya untuk apa yang ingin dia tulis gitu. Jadi ada kayak beberapa misalnya detail-detail spesifik yang mungkin kita sebagai pemain yang ingat baru kita kasih tahu ke dia gitu. Salah satunya si Baba ini. Iya. Oh, dia emang udah dari Dua Garis Biru tuh dipanggil Baba. Aku pengen dipanggil Baba Pengen sama. dipanggil Baba. Udah ngomong kayak gitu emang? Iya, gue di Dua Garis Biru bilang. Scene yang mana, Scene gua? spesifiknya itu scene pas Dara ngasih tahu kalau dia mau ngasih anaknya ke tantenya. Jadi pokoknya ada scene Yang scene keluarga ya? panjang, enggak sebelum itu. Jadi ada scene berdua. Backgroundnya itu yang lagi jalan-jalan daun yang lagi itu. jalan Iya, berdua inget. di trotoar gitu. Terus aku kayak ngusap-ngusap, terus aku bilang Baba gitu. Oh, so sweet. Berarti waktu yang pertama itu belum tercetus bahwa ini akan ada yang kedua ya berarti ya? Belum sih kayaknya ya. Tapi kalau misalnya ada obrolan tentang kira-kira gimana ya bayangan imajinasi future-nya Dara sama Biba itu udah aku obrolin, bahkan itu sebelum kayak kita memutuskan untuk ada sequel gini-gini ya. Itu udah aku obrolin sama Kak Gina tuh saat promo Cinta Pertama Kedua Ketiga. Oh iya. Jadi itu kayak obrolan seru-seruan aja gitu Nggak loh, yang kayak serius. kira-kira Kita gimana bikin ya ini gitu nggak ya? hidupnya mereka berdua gitu. Iya. Oke. Kalau Nura gimana? Itu katanya sempat riset ke ibu-ibu muda, ke pengajian juga. Itu gimana, ceritain dong keseruan apa yang kamu dapat dari riset-riset kamu itu? Keseruan apa yang aku dapatkan dari riset-riset aku adalah ternyata aku nyambung sama ibu-ibu. Ternyata aku ngobrol sama ibu-ibu bisa lah gitu. Terus apa ya? Mungkin mengetahui bahwa aku tuh ternyata tertarik loh jadi seorang ibu gitu loh. Gitu yang aku Emang awalnya enggak at all, jujur. Kenapa? Nggak kebayang aja, nggak kebayang jadi ibu gitu. Aku kayak oh my god, ngurusin diri sendiri aja kayaknya setengah mati gitu. Kok mau jadi ibu? Tapi setelah survei riset survei. Kamu berarti ketemu siapa? Maksudnya ketemu ibu-ibu beneran ibu-ibu pengajian, terus orang-orang yang mengalami hal yang sama-sama yang MBA gitu. MBA. Terus orang-orang yang nikah muda, orang-orang yang tidak nyaman dengan anak kecil tapi mereka punya anak. Dan banyak tipe manusia gitu, banyak tipe ibu yang aku temui gitu. Dan rasanya aku mungkin karena waktuku tidak panjang, jadi aku berusaha sekuat tenaga untuk
mengcrafting sebisa aku karakter ini dengan cara memasukkan energi-energi ke ibu-ibu itu Ke gitu ibu-ibu itu dalam aku. diri kamu gitu. Ketika misalnya ketemu Adam pertama kali gitu ya. Ketemu Adam pertama kali sih aku belum riset ya. Oh iya. Gugup banget, terus tiba-tiba disamperin aja tuh sama si bayi. Halo mama, halo aku Adam gitu. Terus gimana waktu maksudnya ketika kamu harus bonding sama dia, itu berarti setelah riset itu? Sebelum. Oh, sebelum. Aku riset itu di saat aku Pertengahan lagi reading reading, di pertengahan reading itu. Bonding sama dia tuh nggak susah, karena bener kata Kak Angga, dia bener-bener orang yang seorang manusia kecil yang sangat lovely dan sangat mudah untuk Iya. gitu sih. Kalau kalian berdua sendiri gimana waktu itu? Kan Angga apalagi kan maksudnya pemeran, ya memang karakternya udah ada gitu, tapi kan pemerannya sekarang Nura. Waktu bangun chemistry-nya gimana waktu itu? Nggak susah juga sih. Nggak susah. Nggak susah. Kalian ngapain? Maksudnya kalian melakukan seperti adegan ibu dan anak, suami dan istri yang punya anak gitu? Mungkin Enggak sih. cara kita bonding adalah dari Adam. Iya. Jadi kayak kita, aku selalu ngerasa aku dan Kak Angga tuh bondingnya kami merasa seperti keluarga aja. Karena chemistry ini aku rasa bukan hanya aku dan dia, tapi aku, dia dan Adam gitu rasanya. Jadi seiring berjalannya waktu membangun chemistry keluarga tersebut, aku rasa chemistry kami juga terbangun. Aku rasa gitu sih. Dan salah satu yang sangat membantu juga dari Farelnya sendiri sih gitu, karena dia tuh emang gampang banget buat deket sama orang. Terus selama proses reading tuh dia bener-bener bisa nyiptain dunianya sendiri gitu, kayak dunia permainannya dia, dan kita kayak ikutan gitu Ikutan masuk ke dalam gitu. sana Iya, gitu. iya, Jadi iya. itu yang bikin secara nggak sadar kayak aku jadi deket sama dia, terus Nura jadi deket sama dia, terus kita jadi deket berdua, terus kita jadi deket semuanya gitu. Jadi apa ya? Pokoknya seru banget sih proses reading waktu itu gitu, Iya, karena iya. kita bener-bener berasa kayak lagi ngomong anak, tapi anaknya udah gede sebenarnya. Nggak Kayak berasa kayak lagi ngomong anak parents gitu. Kayak nyokap bokap ngurusin anak Bener. gitu, rasanya tuh Gitu, gitu iya, banget iya, waktu iya, reading iya, dan oke. waktu syuting pun. Betul. Iya, ada maksudnya kasih waktu khusus buat emang main-main atau jalan-jalan atau berapa lama bareng gitu nggak? Atau waktu di reading aja? Di reading aja, tapi selama reading tuh kita juga bukan reading doang, kayak 50% reading, 50% main. Karena sama anak-anak ya. Sama anak-anak. Iya. Nah, kalau kayak Anu, ini berarti di sini lu bagian apa? Ngambil komedinya ya? Atau ini kan drama banget. Trailernya aja banyak orang yang menangis gitu melihat. Dia bagian justru yang paling emosional gitu. Iya. Tuh, marah-marah mulu di sini apa gimana? Nangis. Nangis terus gue di Oh sini. gitu. Kayak nangis darah ya. Gimana maksudnya diceritain? Sebel banget. Kalau dibilang ambil komedinya sih nggak juga ya, karena karakter gue juga ngasih sesuatu Dramanya, gitu di cerita ini. Oke. Gitu, gue ngerasa gitu. Which is adalah gimana cara gue memandang dua karakter ini, Dara dan Bima, dari point of view gue gitu. Gue tuh nggak pernah memihak di antara mereka gitu. Gue jadi temen yang lumayan netral sih. Plot si twist lah. ini. Plot twist ya. Nonton aja. Nonton aja. Tapi kan kalau misalnya lu tuh kalau di luar kan selalu mencitrakan diri lu tuh kayaknya bukan aktor gitu ya. Kayaknya lu selebgram dan lain-lain. Tapi ketika lu dapat sebuah project ini, lu gimana sih? Gue penasaran deh. Menurut aku dia terlahir untuk jadi aktor sih. Oh gitu. Enggak, maksud gue lu bener-bener kayak maksudnya kayak seorang aktor yang memang lu belajar acting atau apa Nu waktu di sini Nu? Menurut gue sih kalau belajar nggak ada habisnya ya. Jadi dimanapun gue belajar gitu. Dan pertanyaannya gimana? Maksudnya oke, pertanyaannya yang gampangnya gini, mendalami peran di karakter ini apa yang lu lakukan? Kebetulan karakternya memang nggak jauh dari gue ya. Maksudnya kayak dia kan karakternya pebisnis, Ceria. Oh, kita ada oke. bisnis. Dia orangnya optimis, kita ada optimis. Dia orangnya care, orangnya fair, si Seneng Iki anak-anak. ini. Nah itu dong, cuman si Iki ini seneng anak-anak, sedangkan Keanu nggak bisa suka. sama anak-anak sama sekali. Itu gimana caranya lu bisa memaksa diri, bukan memaksa ya, membuat diri lu akhirnya bisa deket banget atau bonding sama si Adam? Aku nggak even nyoba sih, aku nggak even trying. Aku ini karena si Farel ini luar biasa banget. Dia tuh tanpa kita effort, tanpa kita keringat satu biji aja dia tuh udah kayak ngasih seluruh jiwa raganya ke project ini. Jadi gue kayak, Asli. hah?
Cinta kok nih anak gampang banget ya? Kok nih anak nggak repot ya gitu? Malah repotan gitu ya. Udah ada nih parah. Luar biasa banget sih dia partner kerja yang matang untuk dalam satu proyek ini. Iya. Tapi kalau dari untuk Keanu sendiri, apa yang sulit atau kesulitan atau tantangannya Keanu bermain di film Dua Hati Biru ini apa? Sulit sih karena kan ini film pertama aku yang pakai skrip. Oke. Jadi Sebelumnya nggak pakai nggak pernah pakai skrip. Selalu dari dari diceritain aja kita sama saudaranya. Nah baru ini beneran baca skrip, terus ada apa namanya blocking. Terus kayak ada banyak shot. Gue tuh biasanya waktu kemarin satu shot udah oke, gitu. Yang ini berapa? Nggak ada blocking, mau gue ngebelakangin kayak gue apa ini. Terus kayak anjir capek banget. Apa namanya namanya? Apa? Itu Apa? yang gue nggak suka banget. Blocking apa? Continuity. Continuity. Capek banget continuity. Oh, jadi lu berapa kali berapa kali take? Wah kacau sih. Di atas Kacau. 10. Kacau. Kok di-spill? Iya beneran kayak lumayan banget. Di atas 10 beneran. Iya. Tapi untung Angga Yunanda baik banget ini. Enggak lagi. Demi Allah. Terus harus dibawa. Terus. Nyaman kita di Gue udah janji sama Angga. Enggak ya. Angga Yunanda dan Dia- Farel Rafiski. Dia nggak pernah cemberut. Angga Yunanda dia nggak pernah. Karena gue pasti cemberut sih. Kalau gue jadi Angga Yunanda. Berkali-kali gitu ya? Gue masih kayak gini. Gitu. Angga tuh kayak gini. Gitu. Gak maaf ya Angga, ulang lagi nggak? Angga kayak gini. Enggak lah. Gue langsung kayak, gila baik banget ini orang. Coba kita tanya bete nggak waktu Untung, retake berkali-kali? Jujur. Gue senang banget ada Angga, ada Kadina, ada Bagina. Mereka tuh tiap gue bikin kesalahan, mereka selalu kayak gini. Selalu kayak gitu. Kayak gitu Jadi kita ngerasa secure ya, Iya, gue Nek. kayak aduh. Enggak, kalau aku sih nggak bete sih. Karena menurut aku apa ya? Aku emang dari dulu kan pengen kerja sama juga sama Keanu kan. Ya mesti Sama repot Nur. ya lo. Repot banget. Repot banget asli. Lo udah jauh pengen mikirin gue lo. Terus. Enggak soalnya ngerasanya kayak lagi nggak syuting aja gitu loh Kak. Jadi kalau emang diulang-ulang kayak ya udah gitu. Lucu aja, seru gitu. Iya. Terus kan ada ya kalau misalnya orang baik nih, dia mau ngulang tapi dia nggak marah. Tapi biasanya tuh turun Apanya? performanya. Dia Angga nih sama. nggak pernah. Gue kayak gini. Hah? Gila nih Love orang. banget, keren nih orang. Profesionalnya gila banget ya. Kayak jam terbangnya tuh kayak udah Ngeri. bentar gitu. Maksudnya sih Ngeri kan? masalah gue sama Nura sama-sama begonya. Kita bagian kayak Itu sama-sama parah banget ya. parah banget. Tapi itu ada kalau misalnya ada satu fun apa ya kayak kejadian yang lumayan lucu gitu pas di Syuting. iya pas syuting di Tanah Abang gitu ya. Tapi ini bukan yang ngulang-ngulang banyak ya. Yang mana? Yang siang-siang. Pokoknya ada kita lagi di booth gitu. Kita baru ngambil kayak 1 shot 2 shot doang gitu. Terus shot gue belum diambil yang covernya. Oke. Baru ngambil shotnya dia doang. Itu pun cuma dapat 1 shot doang. Jadi gini kalau misalnya Angga Yunanda di tag nih, Nura di tag, aktor-aktor lain lah di tag. Misalnya kayak sekali di tag tuh dapat. Oke. Nah akhirnya bagiannya selalu kayak gini. Oke, gue minta opsi lain dong, diturunin atau dinaikin gitu emosinya. Atau enggak gimana gitu. Kalau gue saking ulang beberapa sekali, pas dapat sekali yang lancar, karena gue kesannya kalau nggak ngeliat kamera, caur banget. Salah dialog, salah blocking. Ngerti nggak lo? Gue ngalingin Angga sampai kayak gini-gini. Ngerti nggak? Gue pernah kayak gitu. Iya, jadi misalnya kalau Angga Yunanda nih, oke, good. Gue minta opsi lagi ya. Oh good, gue pengen gini lagi deh gitu. Jadi setiap tag tuh berbeda Iya, dan iya. semuanya berhasil. Kalau gue nggak dapet nih apa kayak gini. Apa pas dapet, udah dapet. Udah ini. Gitu kan. Cuma sekali yang nggak salah dialog, nggak belibet, nggak ini. Itu jadinya. Gue belum mampu sebagai aktor ngasih opsi ke sutradara gue. Gitu. Gue juga kayak masih belajar. Tapi lo nggak separah gue, kalau gue beneran pas lancar itu yang diambil. Tapi Sampai dia ada nggak kuat, sampai Farel kayak gini. Mau tidur siang. Ya itu jam tidurnya dia sih, jam tidur siang. Kan Farel ada gini gue Jam gini. tidur siang. Dasar lo, gue gendong, gue taruh lagi. Sampai Farel kayak gini. Gue mau tidur. Ngantuk. Kayak gitu. Tapi gila ini gue kan dulu pengen banget jadi aktor ya, pengen banget sih. Aku tuh nonton film dari kecil.
Jadi gue tuh ternyata aktor tuh susah banget ya, nggak Asli. susah banget. Gue jadi kayak gini, apalagi kan ini film bagus gitu. Iya, film bagus. Gue tuh takut banget gue jadi satu noda di film ini. Yang reviewer gitu ya. Gue udah kayak gini, please jangan deh kalau mau hujat gue di film lu hujat aja gitu. Enggak lah, bagus Kayak banget. parah banget. Ya lu sih FF udah pasti. Iya. Dengan performance lo itu kayak digang. Enggak. Miskin kayak aku. Miskin kayak aku. Tapi lu maksudnya sempat kepikiran emang mau mendalami acting ini gak sih gitu? Yang memang bener-bener lu seriusin. Ya Allah, jangan kan hari gini gue dari kecil aja belum masuk TK nih. Gue di depan kaca udah kayak gini. Heh, dasar lo ya. Gue udah acting tiap hari. Beneran gue udah kayak gitu. Gue udah ngerasa cewek-cewek gila, cewek-cewek jahat gitu. Tapi ke depan maksudnya next mungkin kalau ada project-project lagi lu emang pengen mau sekolah acting atau apa? Kalau Angga tuh sekolah ya waktu itu? Enggak ya? Pernah ikut sih. Tapi kalau kita tuh karena biasanya dapat project yang preparationnya panjang, jadi biasanya Udah Ada udah di acting sana, coach. acting Ada coachnya di acting sana. coach. Oh, oke. Di sini lu Keseringan ada gitu. acting coachnya juga berarti? Ada Ada. Mbak Putri Ayu Dialuf. Sama Mbak Putri kayak gitu. Iya. Oke, aku mau nanya Nura dulu tadi soal tantangan dan pendalaman yang paling menantang meranin si Dara ini apa namanya? Kamu ada kekhawatiran gak sih untuk kayak dibanding-bandingkan atau apa nggak gitu di awal? Pada awalnya aku punya ketakutan itu banget, tapi makin kesini makin kayak chill banget sih. Chill banget, Makin ya. very chill, very. Waktu ketika apa ya teaser atau trailer? tuh Oh, yang teaser dikasih keluar tahu? sih itu parah banget sih. Aku kayak deg-degan banget. Aduh, gimana nih? Jadi aku udah siap-siap di tempat yoga. Aku upload masuk kelas yoga. Jadi kayak waktu keluar baca komen kayak udah siap karena udah zen. Gitu. Oh gitu. Terus pas lihat respon dari masyarakat gitu ya ketika melihat ada Dua Hati Biru dengan Nura sebagai Dara gitu. Unexpectedly aku menerima baik pujian atau ketidaksetujuan netizen tuh dengan sangat tenang sih, mungkin karena habis dari kelas yoga tersebut ya Mbak. Oke. Jadi memang sengaja ikut kelas yoga untuk menghadapi itu ya. Nggak segitunya Nggak juga ya. sih, tapi Tapi tadi kan kita udah ngobrol, kamu sempat cerita soal ada pengalaman soal ondel-ondel itu, ceritain Oh, dong. iya. Maksudnya Kayak ketika kalian belum tahu deh. iya, ketika kamu rasa kayak kamu di support sama semesta gitu Iya, untuk gemes memerankan banget. Dara. Jadi sebenarnya nggak tahu bahwa saya disupport sama semesta atau apalah. Tapi waktu itu tuh aku baru pulang reading, terus kayak lagi pusing-pusingnya tuh. Aku mungkin waktu itu sih aku pusingnya setelah aku inget-inget kenapa ya? Karena aku mungkin bingung gimana cara masukin karakter ini ke aku. Gimana sih aku mau membangun karakter ini kayak apa? Kok kayaknya berat banget. Terus aku pulang naik sebut merek naik ojek online. Terus lagi naik ojek online terus kayak capek banget. Terus tiba-tiba ada ondel-ondel biru lewat. Iya, terus kayak macet, terus dia berhenti di sebelah aku. Terus gue merasa kayak lagi di film Dua Garis Biru dan Dua Hati Biru gitu, di universe-nya. Itu love banget sih. Sumpah kayak keren Ada banget. gitu-gitu. Lo tau gak pas gue stres nggak ada tanda apa-apa. Lo harus ada sendiri. Iya, maksudnya kayak ngerasa disemangatin gitu ya. Aku langsung kayak oke, nyampe rumah langsung kayak Cewek-cewek isyarat. Cewek-cewek isyarat ya. Par. Iya ya, karena memang ondel-ondel kan menjadi ikon yang memorable banget dari Dua Hati Biru kan. Ya kan. Tapi sebelumnya nonton juga nggak Dua Garis Biru. Dua Garis Biru sebelum Nonton terlibat? banget, nonton banget waktu SMP, itu kayak masih SMP sama kamu masih fans-fans SMP? Angga Yunanda gitu kayak Angga Yunanda gitu kan. Terus apa rasanya jadi istri Angga Yunanda sekarang? good. Nice. Ya kan? Kayaknya semua fansnya Angga Yunanda mengidamkan posisi kamu gitu sekarang. Ya Allah, Angga Yunanda sepanjang film didandanin dekile ganteng ya. Kayak cowok-cowok Jepang yang ten-ten gitu kan. Terus sekarang gue baru sadar tau lu putih banget. Udah balik ya. Kamu iya nih. Gue tuh taunya lo segitu, ngerti ya? Iya benar. Ya soalnya waktu itu lagi emang ngejemur badan, terus tanning dan lain-lain gitu ya. Even Jadi lo pertama kali kita ketemu, lu juga lagi standing kan? Iya. Jadi nggak segini. Udah nggak segini. Jadi pas gue liat, putih banget gitu. Sumpah gue juga kayak terakhir dia ini pas kapan ya? Pas ketemu dia lagi tanning ini kan. Terus waktu kita promo pertama kali itu berapa hari setelah
kita syuting berapa sih? Kayak Nggak nyampe 10 hari, ya, 10 segitu harian. ya. Gue kaget banget kayak orang berbeda nih, orang kayak bening banget, opa tiba-tiba. Oke, tapi kalau di awal yang pertama itu kan si 2 garis biru itu dia highlightnya soal pentingnya pendidikan seks untuk anak-anak remaja atau anak-anak muda. Nah kalau di yang kedua ini apa yang di highlight? Kalau ini lebih berfokus sama hubungan suami istri ya, maksudnya kayak orang tua muda dan bagaimana dia mengasuh anaknya gitu. Karena kalau di sini kan bisa dibilang kita belum cukup matang gitu. Maksudnya secara emosional, finansial, terus kematangan cara berpikir dan lain-lain gitu. Jadi itu yang salah satu jadi concern utama di film ini gitu. Bagaimana cara kita untuk bisa survive, untuk bisa belajar jadi lebih dewasa dalam menghadapi perjalanan dan ujian hidup gitu. Karena mau gimana pun juga, maksudnya walaupun kita tidak menganjurkan teman-teman untuk menikah muda gitu, karena pasti ada banyak hal kalau belum siap ya teman-teman. Maksudnya kayak kalau belum siap seperti Dara dan Bima gitu, karena konsekuensinya ada banyak, terus panjang lah gitu perjalanan yang harus dilaluin gitu. Jadi kalian bisa ngelihat kayak apa ya, potret kehidupan yang dekat banget gitu sama kehidupan nyata, bisa dilihat dari sini gitu. Gimana cara kita menghadapi konflik, terus konfliknya seperti apa terhadap orang tua muda. Ada ini nggak sih, ada isu menantu dan mertua Banget. Ada. Kita Yang berdua sudah menariknya tuh kena. dari film ini menurut aku, menantunya baik semua. Nggak ada orang jahat di sini. Bima baik, iya, Dara baik, anaknya baik, gue Iki baik. Tapi masalahnya tuh banyak banget dan bold banget. Gimana di lingkungan yang baik semua, tapi ada ketidaksiapan yang terjadi Rian, kalau itu jadi masalah gitu Mbak. Gimana ada Slice dunia of life. beneran? Hidup kita kan orang jahat semua sih. Iya. Tapi kalau buat kalian sendiri untuk mungkin bukan sebagai pemain gitu ya, sebagai yang udah tahu ceritanya atau yang nonton nanti, apa sih pelajaran yang memang paling paling akan kalian dapatkan ketika nanti nonton ini gitu? Apapun ujian hidupnya kita harus hadapin dengan sungguh-sungguh gitu. Tapi ya kita pasti punya cara-caranya lah untuk bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi kalau bisa menghindari, lebih baik dihindari dulu gitu. Dan menurut aku ini manis dan hangat banget sih gitu. Jadi apapun misalnya kayak konflik-konflik atau cerita yang hadir di film ini tuh menurut aku pasti mewakilkan salah satu bagian cerita dari hidup kalian gitu. Karena menurut aku pasti semua orang mungkin pernah ngerasain atau berada di posisi yang dilakuin sama entah Bima Dara atau keluarga Bima dan Dara gitu. Kalau Dara, Dara dan Nura. Dara dan Nura. Komunikasi adalah satu hal yang mesti banget dimiliki oleh orang yang mau berumah tangga. Nu. Jangan so tau. Pacaran biasa-biasa aja, nggak usah ngendus-ngendus hidup lu. Kayak tikus Gitu ya? got lu ngendus-ngendus. Biasanya tukar pikiran, cecetan. Oh iya. Ya. Tapi ini terbersit nih di kepala aku. Pacaran nggak ngapa-ngapain aja berantem. Oh iya benar. Apalagi punya anak lu. Sabar, jadi orang sabar. Kalau udah mulai merinding pulang. Dan merinding lu hayo aja. Bener gak gue? Sabar. Iya, orang jadi orang sabar. Benar. Tapi ini tadi aku terbersit film ini atau yang pertama ataupun yang kedua memberi pandangan khusus nggak sih sama kalian tentang pernikahan atau keluarga? Pastinya sih, kayak aku pribadi jadi punya checklist sendiri gitu loh. Kira-kira apa yang udah menjadi kesiapan aku misalnya di usia yang sekarang gitu, aku checklist dulu gitu. Kalau emang ngerasa di part ini masih belum cukup, berarti mungkin harus dipelajarin lagi atau di-upgrade dulu sebelum mulai jenjang yang lebih serius gitu. Karena aku ngerasa pernikahan itu kan jalan yang panjang banget gitu loh. Karena kita bakal hidup sama pasangan kita selamanya gitu berdua, sama anak pastinya kalau nanti kita bakal punya anak gitu. Jadi film Dua Garis Biru sama Dua Hati Biru ini jadi punya makna tersendiri gitu untuk aku mempersiapkan ke jenjang yang lebih serius. Untuk diri kamu Untuk diri di aku kehidupan pribadi. nyata gitu ya, mempersiapkan. Wow. Lu tuh udah nyiapin list, lu siap ini belum Udah gitu. sih. Yang udah siap apanya nggak? Semua tunggu waktu aja Nu, maksudnya kayak
Nunggu jalannya. Sebar aja. undangan ke rumah gue ya, kita kan lempar. Iya bener tuh sih. Ntar aja lah di belakang layar. Ntar kita jadi apa? Pagar betis tuh. Blogger betis, capek gue, gempor kepala gue. Kalau Nura ada nggak? Ya kurang lebih sama sih, jadi lebih mikir 2 kali lagi dan apalagi juga aduh bingung, kayak dulu. Tunggu ya, gue lagi flu guys, maaf banget. Oke, gimana Nu? Gue lupa pertanyaan. Nggak serius banget. Maksudnya film ini mengubah cara pandang lu soal pernikahan atau keluarga nggak gitu? Atau yang tadinya lu kayaknya nggak Kalau ini menurut banget. gue, kalau misalnya film ini merubah pandangan gue terhadap suatu pernikahan juga enggak juga. Menurut gue pernikahan mau dilakukan secara siap atau matang secara apapun juga akan tetap sulit ya namanya pernikahan gitu. Apalagi gitu. Nah, malah film ini daripada mengubah cara pandang gue malah meyakinkan gue kalau ketidaksiapan orang dalam pernikahan adalah malapetaka yang sulit untuk dipecahkan gitu. Jadi Kacau. bersiaplah untuk apapun. Iya, benar. Mau makan udah siap, mau mandi udah siap, mau ngobrol udah siap, mau diwawancara udah siap. Mau nikah belum siap, gimana ceritanya lu? Makanya sabar. Kalau merinding pesan ojek online. Bener nggak? Jangan lu lanjut terus, sabar. Sabar. Kalau udah kangen, sabar. Bener nggak gue? Kalau udah kejadian pun, kayak Rama Bima, sabar weh. Bener. Kalau gimana Nura udah tersusun? Belum lagi Kak, cuma mungkin jadi makin meyakinkan aku untuk benar-benar sama sih, mungkin benar-benar siap sampai matang dulu. Dan juga bahwa jadi orang tua, jadi istri, jadi apapun di dalam rumah tangga itu berat banget. Jadi anak, semua itu kita punya tugasnya masing-masing. Jadi menurutku saling bikin aku makin sadar bahwa saling memahami itu adalah satu hal yang sangat penting gitu. Oke. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk para pemain kita ini. Keren. Nah, terakhir mungkin ada harapan apa untuk para penonton atau pencinta film Indonesia di luar sana yang nanti akan menyaksikan film kalian? Harapannya sih pasti ditonton ya. Sama teman-teman semua gitu. Kita bakal tayang 1 minggu setelah Lebaran, tanggal 17 April. Jadi menurut aku pribadi sih ini film yang wajib sih untuk ditonton, apalagi kan after momen Lebaran gitu ya, jadi bisa ngerasain hangatnya keluarga seperti apa. Terus pembelajarannya tuh banyak banget juga yang bisa diambil dan dipetik. Terus aku ngerasa banyak momen-momen lucu dan menggemaskan ada di filmnya juga gitu. Jadi filmnya tuh nggak cuma kayak bukan yang berat-berat banget atau apa bikin kalian stres dan sampai rumah itu jadi kayak kepikiran sama apa ya, kayak konflik dan apa itu gitu. Tapi menurut aku kalian akan pulang dengan hati yang hangat, terus bakal ngerasa jadi lebih siap mungkin ya dalam menjalani hidup. Oke. Kalau Nura? Ya untuk ditonton aja deh, untuk sama-sama menemani kisahnya Dara, Bima, dan Adam mengarungi samudra kehidupan. Samudra kehidupan. Kianu penutup. Ya nonton, lu kan habis duit tuh, THR. Nonton, timbang nonton bioskop aja pakai mikir hidup lu. Udah gak gue? Nonton, di sini filmnya lucu, banyak shotnya, keren loh film. Film bagus. Aku sih harapannya biar ditonton, dinikmati. Oke, sekarang kita mau main game Adu Fokus. Jadi nanti ini ada cuplikan trailer. Jadi nanti kalian akan mengingat gambar ini dan nanti akan ada pertanyaan random dari itu. Oke. Oh, kita lihat dulu trailernya. Iya, trailernya sekitar 3 detik lah. Enggak, bukan trailernya, cuplikan trailer. Gambar trailer, gitu. Abis itu 3 detik, abis Kita itu nanti ngelihat ada pertanyaan. ada pertanyaan dari gambar itu. Ini cepet-cepetan apa tunjuk kamu jawab? Enggak, langsung jawab aja. Cepet-cepetan. Ya boleh cepet-cepetan. Kayaknya cepet-cepetan angkat tangan terus kakak pilih siapa yang mau jawab ya. Siap. Siap ya. Gambar pertama. Oke. Kayaknya aduh cepet banget. Apa warna lampu pada foto tersebut? Oke, Nura? Putih. Putih.
Benar Putih, ada yang lagi Salah mau? nggak? Gue sampai kayak gini tangan gue. Boleh Gua jawab nggak dulu tahu. nggak? Boleh, nggak apa-apa jawab juga. Biru. Biru, Putih biru. Kayak warna apa? Kuning deh. Kuning. Jujur gue mikir Putih. Belum. Sabar dong. Ya lo pertanyaannya kayak gitu, dia bukan ada fokus, Mbak. Mau ngapain saya- fokus begini gue? saya kira tau gak sih yang ada di bayangan gue Lampu mana? Lampu lampunya. makan kan? Lampu meja Iya, makan. lampu meja Iya, makan iya. ya. Oke. Lo aja nggak tahu kan? Lo Gua aja nggak tahu di lampu rumah lo meja ada makan. lampu standing. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke. Oke. Apa warna baju Adam dalam figura pada foto tersebut? Pada foto tersebut. Oke, Nura. Merah. Merah. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Biru, Keanu- biru. Keanu biru. Hijau. Hijau. Oke. Biru. Salah foto. Kira foto yang sebelahnya. Sian banget sih gitu. Halu banget ini full nebak doang anjir hoki lu. Full Ada hoki yang ini mah. fokus ya. Oke. Foto selanjutnya. Full ngarang. Oke. Next. Apa warna atap rumah mainan pada foto tersebut? Ya, di tempat kerja kamu ingat nggak? Foto Kuning. atap. Kuning. Kuning. Aku oren. Oren. Krem. Krem. Oke, siap. 1, 2, 3. Jinjayo. Pink dan Nggak ada yang putih. salah. Itu yang kamu angkat yang gitu. Kok kita nggak ada yang tahu? Lo gimana? Kok di otak gue oren ya? Gue ingatnya berarti tutup-tutupnya ini nih kuning no. Oke. Kuning agak kejauhan bang. Oren Tutup, oke tutup. lah. Tutup-tutup Ya Allah. ini. Lu apa Bisa krem? aja lo. Next ya. Oke. Ide banget nih, Mbak. Dikerjain gue. Jumlah bola yang dimainkan. Aku 3. 3. Empat. Jawabannya 4. Oke, 3. Sumpah gue lagi lihat itu tadi. Ya jumlah bola enak ngasih gue. Jumlah bola. Mau ngapain gue jumlah bola? Warna baju Adam di frame. Tadi masih lucu tuh Atam. Oke, next ya. Udah susah banget. Sabar. Puasa, sabar. Oke. Oke. Apa yang mau gue ingin? Berapa jumlah peci pada foto tersebut? 3. 3. Nura? 3. 3. 2. 2. Oke. Jawabannya adalah 3. ada 3. Ada guritanya juga. Kita ingat memorinya soalnya waktu Lagian, itu. ini gurita mau ngapain sih? Adam yang makein itu, Adam nggak mau syuting kalau guritanya nggak sholat di sebelah dia. Demi apa? Sumpah, ya itu sebenarnya Pakai guritanya peci. nggak ada di situ harusnya. Cuma dia pengen kayak harus Harus ikut ada sholat gurita sebelah guritanya, mama, harus peci. pakai peci. Ya ampun. Udah. Oke. Next. Sabarnya gue. Ya mbak saya juga udah lupa mbak. Jangan haha gitu. Warna helm yang ada di sebelah Adam apa? Biru. Biru. Apa Nu? Ingat nggak? Lu Tosca, di situ, Nu. Tosca. Tosca. Duh udah halu banget tuh. Aska siapa ya? Biru. Itu abu-abu tahu. Biru. Lu gak usah halu, gak usah plastik. Oke. Next. Kan lagi. Aduh. Mbak mau apa yang gue ingetin? Mbak aja yang ingetin, saya nanya mau nggak? Oke, next. Berapa jumlah orang pada foto tersebut? 6. 6. 4. Lu inget nggak? Gua. 5. 5. 6, 4. 6. Oke, selanjutnya. 8. Banyak 1, 2, bener. 3. Mbak mau namanya Oh mbak. ini yang kepala-kepala kagak kelihatan anjir. Gue mana perhatiin. Ini gue kasih tau ya. Oh, Ntar jam no, berapa kata gue. Buka puasa, duk gue gebukin. Pakai mun orang lu. Jangan kebangetan bang, biasa-biasa aja. Sabar, bilang sabar. Sampai ubun-ubunnya doang kelihatan di. Mun orang lu itu sakit hati gue. Oke, next. Oke. Ngapain gue? udah bingung, gua udah Udah bingung kapok liat gue, trauma gue. Tunggu dulu kak. Trauma juga gue perhatiin aja kayak gini. Oke. Oke. Next. Apa warna boneka gurita pada foto tersebut? Kuning. Jawab duluan kan ditunjukin sama gambarnya ini. Kuning. Saya kayak yang jaga tempat main di tempat kerjanya Bima. Gak apa-apa saya maaf Kayak gitu. Maafin aku udah emosi. Iya. Sabar ini gamenya tolong dong. Kalau udah emosi maaf ya kakak, aku sayang Gak banget. apa-apa.
Oke, next ya, kuning. Mata gue aja emosi mbak gue. Apa lo? Oke. Nggak tadi gue juga manggil mbak kok tadi ya. Oke, iya nggak apa-apa. Mbak, maaf banget ya, Mbak. Ya udah Niat kita aku nggak gitu. Dia manggil ini mbak aja. Oh iya, boleh. Oke. Mbak, sumpah maaf banget sayang. Apa warna sendal yang Adam pakai pada Biru foto amat, tersebut? Oh dia tuh gimana nggak emosi? Gimana ngerti nggak sih maksudnya? Biru. Biru tua. Iya. Ah, biru. Bener ya. Ini mah bapaknya. Ini gampang nih, Nu. Gampang ini. Oke. Apa warna tas Dara pada foto tersebut? Pink. Apa, Nu? Silver. Merah Silver. muda. Merah muda. Jawabannya adalah pink. Silver siapa? Aduh ini nggak usah Emaknya di-air Dara. boleh nggak interviewnya. Game Aneh. Rumahnya Dara Ali. Sudah coba ya. Oke, next. Bodo amat ah. Pusing gue. Oke. Kuning. Oke, next. Kalau gitu udah ke ini. Coklat. Coklat jadi gak tahu buta warna juga lo. Oke, ini 1, 2, 3. Nah, ini jawabnya bareng. 1, 2, 3. 17 April. Yeay! Luar biasa. Pokoknya terima kasih buat Angga, buat kasih. Nura dan juga Keanu. Semoga Terima filmnya kasih. sukses, Amin. ditonton banyak orang, disukain banyak orang. Amin. Amin. Nah, habis Makasih ya mbak. Makasih ya Mbak. tolong dong. Tolong Udah dong. lah, dimaafin Iya, lah akunya. iya. Sabar lagi puasa. Aduh, pokoknya seru Maafin lah banget. dosa aku, jangan It's dihujat. okay, nggak apa-apa. Pokoknya terima kasih banyak, semoga sukses Thank filmnya. you. Terima kasih buat Amin. sahabat Kompas.com yang udah nonton acara ini, dan jangan lupa nontonin terus Hype Talk di mana lagi? Di channel YouTube Kompas.com, dan sampai ketemu lagi. Maju terus perfilman Indonesia. Gue ngapain kayak gini-gini ya?